Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. 2 Yohanes 1 ayat 1b, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Saudara yang terkasih, setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah tahu kebenaran, karena Kristus adalah kebenaran itu, sebagaimana yang Ia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang Kristen yang tahu kebenaran, yang mau hidup di dalam kebenaran. Sama seperti berbohong kepada diri sendiri, saudara. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Yang dimaksudkan dengan mengenal atau ginosko dalam bahasa Yunaninya adalah mengerti, mengetahui, yang menekankan pada sebuah pengalaman hidup. Nah, tanda bahwa orang mengenal kebenaran itu berarti dia telah mempraktikkan atau melakukan kebenaran tersebut dalam setiap tindakan. Dengan kata lain, taat. Mengenal dan melakukan adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan, saudara. Bagaimana seseorang dapat mengatakan bahwa ia telah mengenal kebenaran Allah bila tidak ada buah-buah kebenaran yang dihasilkan dalam kehidupan nyata? Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, hidup dalam kebenaran itu tidak terjadi dalam semalam, tapi melalui sebuah proses dan ada harga yang harus dibayar. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka hati kita dan mengarahkan telinga kita untuk setiap teguran, evaluasi, bahkan juga koreksi dari Tuhan. Amsal 15 ayat yang ke-33, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Saudara, kita harus akui bahwa hidup kita ini tidak sempurna, tapi kita sedang berjuang menuju kepada kehidupan yang semakin disempurnakan. Karena itu, izinkanlah Roh kebenaran, Roh Kudus itu untuk membentuk kita, untuk memproses hidup kita.
Tanda seseorang telah mengenal kebenaran adalah dia akan berpikir 1000 kali lagi jika hendak melakukan dosa atau pelanggaran, karena ia tahu bahwa setiap ketidaktaatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Saudaraku, Yohanes 8 ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Engkau sungguh Allah yang mengenal, dan Engkau sungguh Allah yang benar-benar peduli terhadap setiap kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami mengenal Tuhan, tapi kami tidak melakukan, kami tidak hidup dalam ketaatan sesuai dengan firman-Mu. Dan hari ini Tuhan kembali ingatkan kami, Tuhan tegur kami, Tuhan memperbaiki kesalahan kami dengan firman Allah yang perlu kami ingat, kami ketahui bahwa kalau kami mengasihi Tuhan, maka kami harus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hidup dalam kebenaran itu adalah sebuah proses, dan hari ini biarlah firman Allah ini menolong kami untuk semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biar hidup kami mulai hari ini dan sampai selama-lamanya kami tetap tinggal di dalam firman-Mu, dan kami hidup dalam kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan kami. Semua puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kau sungguh baik, Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggi
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Esra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Esra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 7923 798. Sekali lagi +60 17 7923 798. Sampai jumpa di kelas Esra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.